Pimpinan DPR sidak minyak kita di pasaran. Polri akan gelar sidang kode etik ex-Kapolres Ngada. Kejagung akan periksa Ahok kembali terkait kasus Pertamina. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi kegiatan dari Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja Luis dan pemirsa, selain dari agenda Kabinet Merah Putih, tentu kita telah menyiapkan informasi terkait peristiwa dan olahraga. Bersama saya, Selis Regar, dan saya Luis Ayu, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pimpinan DPR melakukan tinjauan ke Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terkait persoalan takaran minyak kita yang kini menjadi sorotan publik. Dalam temuan pengecekan tersebut, pemirsa, takaran minyak kita dan harga eceran tertinggi sudah sesuai. Pimpinan DPR Dasko melakukan sidak ke Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur untuk memastikan produk minyak kita yang belakangan santer diberitakan terkait dugaan pengoplosan dan pengurangan takaran. Dasko turut didampingi sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Hasil sidak menunjukkan bahwa takaran minyak kita di pasaran masih sesuai standar, sementara harga jualnya tetap berada dalam batas harga eceran tertinggi. Namun dalam sidak tersebut, Dasko menemukan minyak goreng merek lain yang dijual dengan takaran kurang, serta harga lebih mahal. Dasko berharap stabilnya HET minyak kita terus terjaga, khususnya mendekati Lebaran 2025. Untuk memastikan stabilitas harga dan kualitas produk di pasaran, Dasko meminta agar Kementerian Perdagangan serta aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan ketat terhadap minyak kita. Baik dari hasil pengecekan lapangan terhadap minyak yang dijual di Pasar Keramat Jati pada hari ini, ada 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada pengecer tadi, bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 1.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai melarikan diri sesaat sebelum ditindak di Kota Depok beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan akhirnya berhasil mengendus lokasi pabrik penyunat takaran minyak kita di masyarakat. Temuan ini pun langsung diuji secara langsung dengan mengukur takaran minyak kita yang viral beberapa waktu ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan berhasil mengendus lokasi pabrik produksi minyak kita nakal yang berlokasi di kawasan Karawang Sentra Bishub, Jawa Barat. Pengendusan ini dilaksanakan tim pengawas kementerian lembaga terkait sesuai mendapati pabrik sebelumnya yang berada di Kota Depok ditutup. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut minyak kita bukanlah minyak bersubsidi sebagaimana narasi yang beredar di jagat maya. Minyak kita yang diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia ini hanyalah pihak yang mengemas, bukan memproduksi minyak goreng. Dalam pengungkapan ini, Budi Santoso membenarkan ukuran minyak kita disunat yang seharusnya 1 liter menjadi 800 ml dengan kemasan bukan 1 liter. Selain temuan pengurangan volume minyak kita, PT AEA ini bermain akal dengan mengemas minyak non-domestic market obligation atau minyak komersil. Kemudian kita pelajari, kita lakukan penelusuran, ternyata pindah ke sini. Ya. Jadi PT AEK pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi, dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Kemudian yang dilakukan oleh PT AIGA pertama, PT AIGA ini
menjual lisensi minyak kita kepada 2 perusahaan di Rejek ya, di Rejek dan di Pasar Kamis. Ya, Pasar Kamis Tangerang. Kedua perusahaan itu membayar kompensasinya kepada PT AIGA 12 juta per bulan. Ya, jadi memberikan lisensi kepada 2 perusahaan, kemudian 2 perusahaan itu membayar kompensasinya masing-masing. Meskipun berhasil diungkap, pemerintah tidak dapat langsung menangkap pelaku, dikarenakan harus melewati serangkaian proses hukum seperti gelar perkara hingga pengumpulan barang bukti. Dari Karawang, Max juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memastikan stok ketersediaan pangan dan harga stabil jelang Lebaran, Satgas Pangan Polres Metro Jakarta Barat dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar sidak di Pasar Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain memantau harga sekaligus ketersediaan stok seluruh komoditas bahan pokok, petugas juga melakukan uji kelayakan dengan mengambil sampel tes minyak goreng minyak kita guna mengetahui kadar keaslian minyak bersubsidi tersebut, agar terbebas dari peredaran minyak oplosan palsu di pasaran. Petugas gabungan Satgas Pangan Polres Metro Jakarta Barat bersama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui suku dinas terkait menggelar inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Tomang, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam sidak kali ini, petugas memantau langsung ketersediaan berbagai komoditas bahan pokok seperti beras, daging, telur, dan produk hortikultura sayur mayur, bawang, cabai, dan lain-lainnya. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan yang dikonsumsi masyarakat di bulan puasa, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri ini stoknya tercukupi. Sementara itu, petugas juga melakukan pemantauan harga sembako di pasaran, di mana hal ini dilakukan guna memastikan stabilitas harga pangan yang dijual di pasaran mengikuti harga eceran tertinggi, tidak melebihi ambang batas harga yang ditetapkan pemerintah, serta memastikan tidak adanya oknum-oknum yang melakukan penimbunan bahan pangan. Di kesempatan yang sama, petugas juga melakukan uji kelayakan dengan mengambil sampel tes minyak goreng minyak kita guna mengetahui kadar keaslian minyak bersubsidi tersebut agar terbebas dari peredaran minyak oplosan palsu yang diperjualbelikan di pasaran. Dari hasil sidak kali ini, petugas menyatakan stok bahan pokok di pasar tersebut aman serta harga jualnya juga relatif stabil. Alhamdulillah, yang kami sampaikan di sini terkait dengan harga eceran terendah sesuai dengan yang kami dapat dari data dari PD Pasar maupun dari instansi terkait bahwa masih aman harga dan juga stok juga masih aman. Untuk harga sendiri untuk menjelang Lebaran dari pihak wali kota berkoordinasi dengan Sudis terkait, yaitu Sudis KPKP, di mana di situ juga kita selalu berkoordinasi dengan BUMD pangan kita, terutama PD Pasar Jaya. Jadi harga-harga yang dijual di pasar itu sudah memenuhi syaratnya, yaitu di bawah harga HET atau tidak melebihi harga HET. Selain itu, petugas juga menghimbau kepada warga masyarakat, jika di lapangan masih menemukan adanya harga bahan pokok yang dijual dengan melebihi ambang batas harga yang ditetapkan, warga dapat melaporkan melalui aplikasi CRM atau langsung ke pengurus Pasar Jaya untuk segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menggelar rapat tingkat menteri untuk membahas upaya memaksimalkan potensi penerimaan dana umat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan rapat itu turut membahas upaya memaksimalkan potensi penerimaan dana umat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat tingkat menteri bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar di Gedung Kemenko PM Jakarta. Rapat tersebut digelar untuk membahas upaya memaksimalkan potensi penerimaan dana umat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim dengan mengkonsolidasikan berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Yang kedua, selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada 500 triliun lebih, maka kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar
berfokus kepada kemiskinan, kepada terutama Badan Amal Zakat Basnas Nasional untuk mengkonsolidir, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Menteri Sosial Saiful Yusuf mengatakan bahwa penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional sangat penting untuk memastikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Data tunggal sosial ekonomi nasional dipastikan akan terus digunakan untuk membantu program pembangunan pemerintah. Pemutakhiran DTSN juga menjadi perhatian bagi Badan Pusat Statistik. DTSN yang tadi disinggung oleh Pak Menko ini adalah momentum bagi pemerintah untuk mensinergikan, mengintegrasikan semua bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat lewat berbagai kementerian. Nah, saya senang sekali hari ini Pak Menko memimpin rapat dengan memulai suatu upaya membuka semua program-program yang telah diberikan kepada masyarakat lewat berbagai kementerian itu. Itu dibuka, kemudian nanti akan dikonsolidasikan, dilaporkan ke Presiden. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada arahan Presiden, kita akan mulai konsolidasi lebih teknis. Diketahui rapat tingkat menteri ini dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan instruksi Presiden terkait penanggulangan kemiskinan nasional sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025. Hasil konsolidasi antar lembaga ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk menunggu arahan lebih lanjut, salah satunya terkait teknis pelaksanaan. Dari Jakarta, Kanita Putri, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan terus berupaya memperkuat pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya para anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan Presiden Prabowo Subianto tak lupa mengimbau para pegawai pemerintahan agar tidak membuat birokrasi yang membuat susah rakyat dan senantiasa bekerja dengan efisien. Prabowo menegaskan bahwa kondisi Indonesia cerah dan pemerintah akan mengelola negara dengan baik. Setapak demi setapak, kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh. Pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan. Padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik, binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut, ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Jampitsus Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, usai Ahok diperiksa. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyatakan bahwa dalam pemeriksaan ini Ahok membawa dokumen dalam bentuk soft copy. Ia menambahkan penyidik masih perlu mendapatkan data tambahan dari Pertamina berdasarkan kesaksian Ahok. Menurut Harli, dokumen yang dibutuhkan penyidik antara lain notulensi rapat direksi atau komisaris yang berkaitan dengan tata kelola minyak mentah. Tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan impor ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam proses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya, Ahok telah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada 2018-2023. Dari Jakarta, Dio Malaus, Info TV melaporkan. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku kaget karena tidak mengetahui kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 sampai 2023. Dan Ahok menyebut hal yang diketahui penyidik Kejaksaan Agung jauh melebihi pengetahuan dirinya. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mengaku kaget usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Ahok mengaku tidak mengetahui detail operasional PT Pertamina Patraniaga yang merupakan anak perusahaan Pertamina. Selama menjabat, Ahok mengatakan hanya bisa memantau lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Jadi ternyata dari Kejaksaan yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum hari ini. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Rifa Siahan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kejagung menyebut total kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT, broker sekitar 2,7 triliun. Dari Jakarta, Dio Malaus, Info TV melaporkan. Dan respon dari Wakil Ketua DPR RI Dasko turut berkomentar tentang mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama yang diperiksa Kejagung dalam kasus korupsi Pertamina. Menurut Dasko, selama menjabat Komut di Pertamina, seharusnya Ahok menerima laporan dan hasil audit yang sudah dilakukan. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok, diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi Pertamina pada Kamis lalu. Dalam hal persoalan korupsi Pertamina itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Ahok seharusnya mengetahui seluruh laporan serta hasil audit yang ada di perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini perlu ditelusuri lebih lanjut
termasuk dalam proses pemeriksaan dan audit sebelumnya. Saya pikir sebagai komisaris itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Nah tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya, kalau memang terjadi unsur-unsur yang sekarang terjadi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara digelar di Pasar Tomang Grogol, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq sebagai sebagian dari upaya untuk menjadikan pasar tradisional menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan. Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara resmi dimulai di Pasar Tomang Grogol, Jakarta Barat, Jumat pagi 14 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebersihan serta pengelolaan sampah di pasar tradisional.
Pasar tradisional kerap dianggap kotor dan kurang tertata karena penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Melalui gerakan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah mendorong pedagang dan masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan pasar. Budi menyampaikan bahwa program ini akan menjadi percontohan untuk pasar-pasar lainnya di seluruh Indonesia. Budi juga turut mengajak pedagang untuk turut aktif dalam menjaga kebersihan dan membantu petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah. Jadi tujuannya adalah pasar-pasar tradisional ini kan selama ini dikenal kotor gitu Pak ya, banyak sampah yang tidak terawat. Nah ini bersama Pak Menteri Lingkungan Hidup ada gerakan membersihkan Pasar Nusantara ini, tujuannya adalah biar pasar bersih, kemudian sampah-sampah tadi dimanfaatkan, ya tadi kita lihat ya bisa untuk pupuk, kemudian yang kardus dan sebagainya juga kita manfaatkan, dan nanti kita kembalikan untuk menjaga kebersihan pasar ini. Nah tadi kita juga mengajak para pedagang pasar untuk membiasakan membersihkan sampah di sekitarnya. Jadi membantu juga para petugas sampah di pasar ini untuk mempercepat proses membersihkan pasar. Nah ini kita lakukan sebagai percontohan nanti ya, nanti akan disupport oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kita jadikan percontohan sebagai pasar bersih. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengapresiasi gerakan nasional membersihkan Pasar Nusantara yang digelar di Pasar Tomang Grogol, Jakarta Barat. Menurutnya pemirsa, inisiatif yang dilakukan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kebersihan dan pengolahan sampah di pasar tradisional. Gerakan nasional membersihkan Pasar Nusantara diharapkan menjadi percontohan untuk pasar-pasar tradisional lainnya di seluruh Indonesia. Pasar tradisional seringkali dianggap kotor karena pengelolaan sampah yang belum optimal. Melalui program Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa pemerintah berupaya dalam meningkatkan standar kebersihan pasar dengan melibatkan pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hanif menegaskan pihaknya siap mendukung upaya revitalisasi kebersihan pasar tradisional. Hanif juga mengatakan bahwa pasar tradisional memiliki karakter yang berbeda dengan pasar modern, sehingga menurutnya membutuhkan pendekatan khusus untuk menjaga kebersihannya. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersikap tegas dalam menegaskan aturan kebersihan pasar. Tentu menyambut antusias gerakan masyarakat nasional dalam rangka merevitalisasi kebersihan pasar, terutama pasar-pasar tradisional. Kami akan dukung sepenuhnya upaya Bapak Menteri Perdagangan membangun karakter pasar kita. Kami terima kasih Pak Wali Kota, Pak PJ Pasar, Pak Kadis LH. Kami akan membackup pelaksanaan kegiatan penanganan kebersihan pasar yang diprogramkan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Kami akan segera menurunkan tim-tim kami untuk melakukan evaluasi dan arahan-arahan terkait dengan penanganan kebersihan di pasar. Hanif juga menilai pengelolaan sampah di setiap tanan pasar masih belum dilakukan secara optimal. Untuk itu diperlukan petugas yang secara konsisten mengingatkan pedagang agar disiplin dalam mengelola sampah sehingga pasar tradisional dapat menjadi lebih bersih dan sehat bagi semua orang. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi menarik lainnya pemirsa, di mana Polri melalui jajaran Polres Pemalang, Jawa Tengah melaksanakan kegiatan berbagi takjil di bulan Ramadan dengan cara yang unik. Para personel Polri mengenakan kostum wayang orang saat membagikan takjil kepada masyarakat di Simpang 4 Sri Randu, Kabupaten Pemalang. Inilah momen yang memperlihatkan saat jajaran Polres Pemalang, Jawa Tengah mengenakan kostum wayang orang saat membagikan takjil kepada masyarakat di Simpang 4 Sirandu, Kabupaten Pemalang. Aksi ini menarik perhatian warga yang tengah menghabiskan waktu sebelum berbuka, menciptakan suasana yang lebih meriah dan penuh keakraban. Dalam kesempatan itu, para polisi tidak hanya berbagi takjil, melainkan juga menghibur masyarakat dan memberikan pesan-pesan terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Melalui pendekatan kreatif ini, Polres Pemalang berharap dapat mempererat hubungan antar polisi dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama media menggelar kegiatan berbagi takjil secara serentak di seluruh Indonesia
serta berbuka puasa bersama pada Kamis 13 Maret 2025. Sebagai bentuk kepedulian Polri dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, ribuan paket takjil dibagikan kepada masyarakat. Polri bersama media menggelar kegiatan berbagi takjil secara serentak di seluruh Indonesia serta berbuka bersama pada Kamis sore 13 Maret 2025. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya yang diterima menyampaikan bahwa kegiatan ini ialah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat kolaborasi dengan media dan elemen masyarakat lainnya demi menciptakan suasana yang harmonis. Jajaran kepolisian dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres di seluruh Indonesia turun langsung ke jalan-jalan untuk membagikan takjil kepada masyarakat. Kegiatan ini juga mendapat antusiasme tinggi dari insan pers. Lebih dari 11.000 wartawan hadir dalam kegiatan ini di berbagai daerah. Dan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi di Polda, di Polres juga melaksanakan kegiatan yang sama. Harapannya bahwa ini menjadikan bukti keakraban antara Polri dengan media dan bisa saling berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang paling utama adalah bahwa di bulan Ramadan, bulan berlimpah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan peraturan yang Maha Esa, sekaligus juga meningkatkan manfaat kita pada masyarakat. Polri berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai upaya mempererat kebersamaan antara kepolisian, media, dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pejabat utama Mabes Polri, para pemimpin redaksi dari berbagai media nasional, serta Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan berkualitas kepada masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pimpinan DPR bersama jajaran Komisi 6 melakukan tinjauan ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Dalam kunjungan ini, pemirsa, DPR sangat prihatin terhadap kondisi kantor PVN yang mempunyai sarana maupun bangunan yang sangat minim. Usai melakukan tinjauan ke Pasar Kramat Jati, pimpinan DPR beserta jajaran Komisi 6 mengunjungi ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan kondisi kantor PFN seperti bangunan lama, hutang yang banyak, gaji karyawan yang masih tertunggak, serta dana produksi yang masih tersendat. Oleh karena itu, Dasko menyebut hal ini menjadi concern parlemen dan nantinya akan meminta pemerintah untuk membantu sarana dan prasarana agar dapat memajukan industri film di Indonesia. Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Dan harapan kita dan juga melihat bahwa para karyawan dan juga para pengurus baru PFN yang optimis dan bersemangat. Tadi kami memberikan semangat, semoga dan juga ucapan semoga mereka dapat bekerja dengan baik. Demikian. Semuanya kurang. Peralatan nggak ada sama sekali. Studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Polri menetapkan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman sebagai tersangka kasus asusila terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Karopenmas Humas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Turno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma berawal dari laporan yang diterima Polda NTT pada Januari 2025. Dalam laporan tersebut, Divisi Hubungan Internasional Polri mengungkap adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan seorang pejabat Polri di Polres Ngada. Turno Yudo mengungkapkan dari hasil pendalaman Polri menemukan fakta bahwa AKBP Fajar terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Dengan korban berjumlah 4 orang, 3 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur dengan rentang usia 6 hingga 16 tahun. Dan 1 korban lainnya merupakan seorang perempuan dewasa berusia 20 tahun. Adapun setelah dilakukan penyelidikan oleh Biro Wapprov di Propam Polri, AKBP Fajar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri hingga dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada. Pada proses
Kode Etik Profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Divisi Propam Polri akan menggelar sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaja pada Senin 17 Maret 2025. Hal ini disampaikan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Polri Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri pada Kamis sore kemarin. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto mengungkapkan bahwa ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar telah menjalani penempatan khusus sejak 24 Februari hingga 13 Maret 2025. Agus menyebut penempatan khusus ini merupakan bagian dari proses penegak disiplin dan kode etik yang berlaku di internal Polri. Agus menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Fajar termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan fakta hingga bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Divisi Propam Polri. Agus menyebutkan AKBP Fajar terancam sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Bahwa siaran Bapak Kadipropam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku dengan menambah permasalahan baru lagi. Dan awalnya memang kita tes urin, hasilnya positif, dan inilah dasar mempatsusnya anggota Polri tersebut. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara,
dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita contohkan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dan hari ini di Reskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir BPA dan BPO Baris Krim Polri telah melaksanakan rangkaian, dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas, dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Adapun ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Baris Krim Polri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko angkat bicara persoalan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba dan perbuatan asusila. Ia menyebut bahwa langkah pihak kepolisian ini sudah tepat dalam menangani kasus tersebut. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila dan narkoba. Kasus tersebut pun menjadi sorotan publik dengan pencabulan yang dilakukan terhadap anak berusia 6 tahun. Menyoroti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa langkah kepolisian sudah tepat dalam menangani kasus ex-Kapolres Ngada. Dasko juga mendorong hukuman berat kepada ex-Kapolres Ngada jika terbukti bersalah. Bahkan dirinya meminta Polri dapat memecat yang bersangkutan dari kesatuan. Nah, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya, dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan, disertai dengan, saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyambangi Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta pada Rabu 12 Maret 2025 dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur yang menjadi pusat aktivitas mudik. Dalam kesempatan tersebut, pemirsa, Menhub mencegah keberangkatan sebuah bus tujuan Kebumen, Jawa Tengah karena uji kirnya telah kadaluarsa. Menjelang Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan arus mudik yang signifikan mencapai lebih dari 140 juta orang secara nasional. Khusus di daerah istimewa Yogyakarta, diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 220 ribu kendaraan per hari dipicu oleh berbagai faktor. Dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan kunjungan ke Terminal Giwangan, Yogyakarta, salah satu terminal utama yang menjadi pusat aktivitas mudik. Dalam inspeksi tersebut ditemukan satu unit bus yang dinyatakan tidak memenuhi standar operasional. Setelah melakukan inspeksi operasional dan ramcek terhadap armada bus di Terminal Giwangan pada tanggal 12 Maret 2025, Menteri Perhubungan menyatakan ditemukan satu unit bus yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Berdasarkan temuan tersebut, bus tersebut dilarang beroperasi karena ketidaklengkapan administrasi. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pemudik dan masyarakat yang akan merayakan Lebaran 2025. Saya lihat-lihat ini ada pembangunan revitalisasi Terminal Giwangan sudah bagus, tapi mohon dipelihara dengan baik. Sudah lihat operasional dari bis-bis, sekalian saya ngeramcek bis yang dibawa untuk menjamin juga keselamatan dan kenyamanan penumpang dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Jelang libur Lebaran, pihaknya akan mengencarkan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek untuk memastikan armada bus aman beroperasi. Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kondisi pengemudi tetap prima sehingga mereka tidak mengalami kelelahan berlebihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menegaskan penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 14%
pada periode mudik lebaran tidak mempengaruhi jumlah penjualan tiket mudik lebaran. Terbukti dari 1 juta lebih kursi yang disediakan, saat ini sudah ada 53%-nya atau sebanyak 535.000 tiket telah terjual. Sementara untuk tujuan favorit dan tanggal favorit sudah terjual 100%. PT Kereta Api Indonesia telah menetapkan masa angkutan mudik lebaran yang berlangsung selama 22 hari ke depan, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang. Sejak penjualan tiket dibuka secara online, jumlah pemesanan tiket kereta mudik lebaran ke berbagai tujuan di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Dari 1.012.615 kursi yang disediakan dengan 1.858 perjalanan, saat ini sudah 53%-nya terjual atau sebanyak 535.000 tiket kereta. Meski pemerintah akan menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 14%, namun KAI Daob 1 Jakarta menegaskan hal itu tidak mempengaruhi jumlah pengguna setia moda transportasi kereta api pada momen mudik lebaran. Menurut manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Itzvan Hendry Wintoko, pengguna setia jalur darat kereta api berbeda dengan pengguna pesawat, sehingga penurunan harga tiket pesawat tidak akan berdampak pada volume penjualan tiket kereta mudik lebaran. Jadi perlu kami sampaikan update hari ini. Informasi data yang kami dapatkan, penjualan dari total kapasitas yang tersedia sebanyak 1 juta lebih tempat duduk yang tersedia, itu sudah terjual sekitar 500-an tempat duduk atau tercapai penjualan dengan okupansi sekitar 53%. Kami beritahukan juga bahwa sampai 53% itu mana saja. Jadi tren untuk angkutan lebaran ini beda dengan tren angkutan Nataru. Tren lebaran ini lebih banyak kalau dari Jakarta didominasi orang-orang yang mudik untuk sebelum lebaran. Kemudian setelah lebaran kami akan mendapatkan kedatangan penumpang yang lebih banyak dari arah timur ke barat. Jadi untuk tanggal-tanggal favorit, tujuan favorit, itu sudah penjualan mencapai 100%. Sementara untuk tiket kereta tujuan favorit yakni Yogyakarta Lempuyangan dan tanggal-tanggal favorit tanggal 28 hingga 31 Maret telah terjual 100%. Diperkirakan volume penjualan tiket masih akan terus mengalami peningkatan seiring kian mendekatinya Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Malam Sport. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.